Saya suka sekali ya pembicaraan dengan Inang karena Inang terus memelihara tadi spirit of civil supremacy ya, walaupun kita sekarang dalam, boleh dibilang hidup kayak dalam ketakutan lah, ngomong serba salah. Itu kan nggak sehat. Masyarakat yang ketakutan itu masyarakat yang nggak sehat. Ketika masyarakat ketakutan, ketika mereka merasa terancam, mereka cari centeng. Nih contoh ya Inang. Lalu ada pattern klien terjadi terus. Contoh nih Nang. Centengnya penguasa, bahaya kan? Contohnya nih Nang, di Lampung itu ada ibu-ibu, dia nggak salah nih, kalau kita lihat ya, nah sementara dalam kasus yang kemarin yang Inang tanganin itu, Joshua, itu ada juga tokoh perempuan ya kan, yang udah jelas dia terlibat, tersangka, nggak ditangkap. Ini ibu-ibu cuma diduga, bukan dituduh ya, dijadikan tersangka karena dia dituduh bawa anak kecil ke dalam aksi anak sekolahan. Ternyata dia dari saksi pun mengatakan bahwa mereka nggak kenal sama si ibu yang ditahan ini. Si anak itu kebawa. Ya kebawa atau diikutin apa siapa kita nggak tahu lah ya gitu. Tapi perlakuan hukum itu benar-benar terjadi disparitas ya namanya ya. Jadi ada, nah kayak gitu-gitu tuh berjalan terus tanpa bisa ada yang mengkoreksi tuh. Nah jadi Inang kelihatannya punya, kan Inang harus berbuat sesuatu yang konkret ya, misalnya di media gitu. Apa rencananya? Kan Inang ada rencana tuh untuk membuat sesuatu. Ini menjadi sulit ketika hegemoni kekuasaan itu kayak kita disandera dari arah mana-mana. Tapi saya pikir kalau kita mau menjadi maju, kita lihat negara-negara Skandinavia, kita lihat negara-negara yang egaliter, lalu juga mereka benar-benar menaruh civil supremacy. Karena yang namanya kedaulatan rakyat itu kan hanya retorika saja. Ya kan, kedaulatan rakyat diwakili oleh wakil kita di parlemen. Tetapi suara mereka dengan suara rakyat itu kan distorsinya besar sekali. Nah ini kan mesti dikecilin gapnya. Nah di parlemen ada Dewan Etik yang terdiri dari parlemen juga. Itu nggak boleh, harusnya ada koneksitas dari orang luar juga. Dari akademisi ada di situ, dari ulama ada di situ, dari media ada di situ, kaum perempuan ada dari kaum perempuan ada di situ. Jadi itu terjamin, sehingga semua lembaga yang ada itu tetap di atasnya adalah masyarakat sipil, pemilik sah. Yes, mereka boleh melakukan tugasnya, tetapi Dewan Pengawas itu terdiri dari, nah ini yang dilakukan di Hong Kong, di Australia, di Kanada, di Norwegia. Sehingga negara itu menjadi balance, tidak ada orang yang memakai kekuasaan dengan semena-mena, karena pertanggungjawabannya kepada orang biasa, yang jujur, yang punya integritas. Aku sebetulnya dan itu bisa jadi Dewan Pengawas di BUMN yang bukan komisaris yang hanya terima gaji buta, tapi benar-benar mengawasi. Betul nggak itu cara mereka memperlakukan pegawainya, betul nggak itu bayar pajaknya, betul nggak itu? Ya itu kan sebenarnya diharapkan di DPR ya sebenarnya ya, dari fungsi itu kan mewakili rakyat ya. Tapi ya udahlah, karena DPR juga dikuasai oleh partai-partai, it's okay. Nah, panjang tapi kan ceritanya. partai-partai juga mesti dikoreksi. Kalau sekarang ini kan yang bisa naik itu yang dekat sama ketua partai, walaupun tidak punya integritas, tidak punya kapabilitas, selama dia dekat dengan ketua partai maka akan mendapat kedudukan atau mendapat Tapi mumpung ngomong partai, udah dilamar berapa partai? Saya tuh udah nolongin ya, bukan dilamar, nolongin banyak partai. Dulu zaman masih Dulu kan Musadi, saya kan juru bicara koalisi kebangsaan. Jadi semua partai bersatu tuh. PKB, PAN, P3, Golkar, PDIP zaman Musadi, Mega Musadi. Saya jadi koalisi kebangsaan itu betul-betul yang jalan Musadi dari... itu maksudnya Muzadi. Hashim Muzadi. Ya. Hashim Muzadi. Yang kemudian Kiai Haji Hashim Muzadi. Bagus itu dia. Yang kemudian saya membantu di Mega Center, lalu saya juga membantu sebagai konsultan komunikasi zamannya SBY, lalu saya juga membantu di Bravo 5 untuk Vetiver zamannya Jokowi. Jadi saya ini membantu banyak presiden Indonesia, tapi saya tidak ikut dalam gerbong-gerbong. Memang itu pilihannya begitu. Memang nggak ada di gerbong situ, tapi ada tetapi tiada gitu pilihannya. Tapi gini, saya bantu loh semua presiden di Republik ini, saya bisa bilang loh, saya bantu Gus Dur.
saya Kemarin bantu Pak Jokowi juga Megawati, bantu ya? bantu. Saya di Bravo 5 itu nanam vetiver di Subang, Sumedang, di mana daerah-daerah yang waktu itu rendah perolehan suaranya. Tapi saya cuman bilang gini, saya akan dukung siapapun yang mau membenahi sungai, menahan longsor dan banjir. Jadi pada waktu diminta untuk bantu, saya bilang gini, saya mau nanam di kampung situ, jadi menang atau kalah, apakah Jokowi yang menang, apakah Prabowo yang menang, rakyat di situ tetap mendapat keuntungan karena sungainya jadi bersih, sungainya jadi tanamin vetiver. Jadi to me it doesn't matter siapa yang menang dalam pilpres itu. Yang penting langsung keuntungan ada di rakyat. Yes. Tapi sekarang kalau misalnya dari orang hukum ya, kalau misalnya lihat ininya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Jokowi yang orang-orang pada bilang di medsos gitu, ini adalah kinerja hukum yang terburuk nih yang ada di Republik ini sejak Republik ini berdiri. Itu rasanya gimana sebagai orang yang saya ngelihatnya bahwa sebenarnya kalau Jokowi nonton, Bapak Presiden melihat itu kan kejadian Sambo ini terjadi di era Jokowi, ya. Nah, yang kita lihat di hilirnya adalah seorang polisi dibunuh oleh polisi di rumah polisi, ditangani oleh polisi, diselidiki oleh polisi, direkonstruksi oleh polisi. Yes, semua dilakukan oleh dari polisi. Nah, ini kan seperti hegemoni TNI zaman sebelum 98 yang terulang kembali. Karena kita berada di situ pada saat reformasi, jadi kita tahu rasanya dan kita tahu. Nah, ini bahaya. Ini bahaya artinya di mana ini merupakan titik ternadir dari satu kejahatan yang terang-terangan tanpa tedeng aling-aling dan selama 2 bulan tidak ada tindakan yang jelas apapun, sementara kepolisian itu berada di bawah presiden, ya. Jadi artinya kita melihat betapa buruknya yang dialami oleh bangsa ini, karena peristiwa ini akan diingat sampai 100 tahun, sampai 200 tahun mendatang. Apalagi korbannya itu Huta Barat, yang tadi saya bilang nomor 18 nih saya. Nanti ada Huta Barat dari sebelah sana nomor 19, 20, 21, dia akan menceritakan. Dulu ada Huta Barat yang dibunuh oleh atasannya. Dia Sosinggulon nomor 17, diceritakan ke anaknya, diceritakan ke cucunya, diceritakan bergenerasi-generasi. Bayangin loh. Dan ada Irma Huta Barat yang tetap menyuarakan ya kebenaran, karena kebenaran itu harus terus bersuara supaya nggak mati gitu ya. Iya, kebenaran itu tidak ada gunanya ketika tidak disuarakan. Nah, oke, itu menarik ya. Itu bisa jadi hal yang bisa jadi judul lah ya. Kebenaran itu kebenaran yang sia-sia karena tidak disuarakan. Terus mungkin Inang boleh juga tuh Inang promosi program ya yang Inang mau buat gitu. So how efektif yang Inang harapin dari lapor Inang itu coba. Kita kan pengen juga gara-gara adindaku Refli Harun ini yang kita itu kayak ide ad hoc itu yang gimana gini, tuh? yang tadi kamu bilang kita ini kan civil society, ada represif, nanti ada orang tidak salah ditahan. Kok saya jadi inget tahun 90, tahun 80-an, kan nggak boleh lagi. Masa kita balik ke masa represif di masa lalu? Nah, mungkin ada orang-orang yang memang masih ingin melanggengkan hegemoni dari kekuasaan dengan menggunakan, kalau dulu sekarang TNI sudah tidak mau ikut dalam politik, ikut dalam represif, menekan siapapun, maka yang digunakan adalah polisi. Ya, nah itu bahaya. Makanya itu kan pesan. Kalau saya bilang Presiden Jokowi itu warisannya yang terbaik untuk bangsa ini di akhir penghujung pemerintahan ini adalah memperbaiki kinerja kepolisian sehingga menjadi penegak hukum yang sesuai dengan tribrata, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan melindungi hak azazi manusia, menciptakan kedamaian dan kenyamanan. Itu semua ada tuh di Tribrata dan di Catur Prasetya. Jadi yang kita lakukan nih, kita kembaliin dong ke sana. Melakukan Kamtibmas. Jadi, nah inilah para politisi-politisi, para penguasa-penguasa, berhentilah menggunakan kesatuan, kepolisian, apapun untuk melanggengkan kekuasaan, untuk membungkam musuh-musuh,
untuk memenjarakan orang yang tidak disukai walaupun orang itu tidak bersalah, karena itu akan mengarah kepada represif, otoritarian yang mematikan upaya kita yang sudah berpuluh tahun ini. Jadi Inang nanti kalau dilapor Inang itu siapa aja boleh lapor gitu? Lapor Inang tuh nanti dibantu nih katanya nih, Refli mau bantu. Lapor Inang siapa saja boleh bantu. Itu repot banget itu, kebayang kan repotnya tuh. Kan nanti dibantuin banyak orang. Dibantuin banyak orang karena gini, yang mau ngajarin berdemokrasi di YouTube atau di sosmed itu harusnya lebih banyak lagi. Supaya orang tidak gamang ketika menghadapi masalah hukum. Supaya bangsa Indonesia ini tahu hak mereka. Dengan menjalankan kewajiban, haknya itu kan juga boleh didapat, tidak boleh disiksa, tidak boleh dirampas kebebasannya. Jadi right to speak, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berserikat, the freedom to do assembly, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang basic itu tidak boleh dirampas, baik dari rakyat yang paling miskin sekalipun sampai yang paling tinggi. Sama. Ketika dirampas, ketika hukum diambil, lalu tidak tahu mau melapor kemana, atau gamang, atau tidak percaya karena udah distrust kepada satu lembaga, maka laporlah ke Lapor Inang gitu. Karena gini, ini kayak kembali ke 24 tahun yang lalu, karena kalau seperti wastafel yang mampet ya, ketika kita tidak menyalurkannya, kita bongkar nih, mesti dibongkar nih. Itu meluap, rusak, tidak bisa dipakai lagi. Jadi negeri ini akan rusak ketika orang-orang yang mempunyai aspirasi macam-macam itu kemudian dikriminalkan, lalu tidak mendapatkan saluran. Kita menjadi negara yang tidak sehat. Banyak ketakutan. Aku mau lapor juga deh sama Inang, karena channelku itu hilang tiba-tiba tuh. Aku mau lapor sama Inang, udah 200.000 terus tiba-tiba hilang. Bikin yang baru nanti jadi 2 juta. Amin, doa Inang nih ya. Iya. Balik lagi nih, udah keliling bumi tentang hukum, tentang keadilan, tentang civil society, tentang ibu 4 anak. Tentang ibu 4 iya, anak. Sekarang yang ingin kutanyain, ya ibu 4 anak. Ibu 4 anak kan? Ya, tapi belum punya cucu kan? Udah. Udah ya? Jadi yang paling tua namanya Amanda Cininta. Sudah punya anak laki-laki namanya Baby Zain. Namanya Baby Zain. Lalu Kevin Ibrahim menikah dengan Judith Ayu. Jadi mantunya orang Palembang. Belum punya momongan, baru menikah tahun lalu. Yang nomor 3 itu Aisyah. Namanya Sarah Humairo, yang sekarang jadi dokter hewan. Dokter hewan itu. Lalu Gibran Mikail. Gibran itu IT. Nah jadi ada 4, jadi anak saya 4. Nah saya ini sebenarnya mau menikmati pensiun dengan ngurusin mata air, ngurusin sungai, ya kadang-kadang podcast sama teman-teman gini kan. Urusan mengenai Joshua ini menjadi menarik atensi saya, perhatian saya, segenap hati dan pikiran, karena saya peluk ibunya Joshua. Lalu saya menangis bersamanya, dan saya tidak bisa membayangkan kalau kita kehilangan anak laki-laki kita dengan cara yang tragis. Dan lebih sedih lagi adalah sudah mati pun masih difitnah sampai sudah 2 bulan nih. Belum selesai juga urusan menyerang kehormatannya. Sementara mereka adalah keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Tantenya itu kemarin saya bicara, kirim foto. Dia lagi nyemprot hama di kebun kelapa sawit. Yang penghasilannya itu orang-orang jujur yang miskin, yang sampai sekarang masih
aniaya dan dikeroyok. Dikeroyoknya tuh sama Komnas HAM, sama Komnas Perempuan, sama kepolisian. Dan you know, as a mother, can you feel Of course. the empathy of good people? Karena mereka tidak punya uang dan tidak punya kuasa, nggak ada yang belain. Jadi kalau ditanya kenapa saya tiba-tiba muncul, saya tidak tiba-tiba, saya sudah jadi aktivis dari tahun 80, cuman saya kan udah pensiun. Sebenarnya Ngurusin udah sungai, tinggal tenang saja, tapi terpanggil ketika kebetulan satu marga lah ya, kebetulan dia satu marga. Tapi even itu bukan satu marga pun mestinya setiap insan keadilan itu pasti akan terpanggil jiwanya. Ini kan gitu. orang bilang nggak capek, saya capek, tapi saya nggak bisa berhenti karena siapa sih yang memperjuangkan keadilan? Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Johnson Panjaitan, dan mereka berdelapan. Kemarin Opung Nelson bilang sekarang kita jadi bersembilan ya, Hasian Inang katanya, karena ada kau katanya perempuan yang berani maju untuk mamanya Joshua. Kalau nggak siapa? Parlemen, Komnas Perempuan, sekalipun nggak pernah kok nanyain kondisi mentalnya si ibunya Joshua. They never ask. Saya tuh waktu dari pertama nangis terus tiap malam, kebayang tangisannya si mamanya Joshua, karena bagi orang Batak untuk mengandungi dan meratapi itu hal terakhir yang bisa dia lakukan. Itu bukan urusan agama, jadi bukan urusan Islam, bukan urusan Kristen, bukan urusan agama, itu urusan adat di mana seorang ibu memberikan ulos dan meratapi kematian anaknya yang belum kawin, yang jadi tulang punggung keluarga, yang jadi harapan keluarga. Nah, di dalam adat Batak itu penting banget, dan itu sangat menyakitkan karena huta baratnya putus gitu. Jadi kalau saya bilang, saya jadi yang tadinya mau pensiun, yang tadinya sudah mau ngurus sungai saja, terbawa, bukan terbawa sih, terpilih lah, terpilih untuk menyuarakan yang tidak pernah disuarakan aja. Semua komisi macam-macam bicara atas nama negara itu nggak ada gunanya kalau sistem itu tidak bisa menyelamatkan orang yang tertindas, yang miskin, yang tidak punya kuasa dan tidak punya akses. Dan perjuangannya belum selesai ya. Jadi belum, perjuangan ini dari bahkan tahun 80 baru dulu kan sama. Cuman maksudnya sekarang bentuknya tuh lebih mengerikan. Service, pernah ingat nggak? AFS, iya. Pertukaran pelajar. Pertukaran Kita pelajar. ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya pertukaran pelajarnya itu di Indonesia. Bagaimana orang Palembang tinggal di Ambon? Bagus sekali tuh. Orang Palembang tinggal di Ambon 2 Itu minggu bagus, gitu loh. bagus Dindo. sekali Jadi tuh. dia tahu budaya Ambon, sama orang Ambon suruh tinggal di Palembang. Sangat bagus. Tinggal sangat di Komering bagus. sana. Jadi dia akan appreciate. Sangat bagus, sangat Kamu bagus. dari mana, sayang? Saya Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, dari Tim Teng, Jawa Timur dan Jawa Tengah, Surabaya, Semarang, apa gitu. Jadi orang Jawa itu suruh ke Sumatera Jawa ke dong. Jawa aja beda. Itu dia. Tapi kalau kita kan kalau kita main dari pulau saja, misalkan mahasiswa atau sebelum dia selesai, bukan hanya KKN, tapi dia tinggal aja. Nah, itu kayaknya bagus untuk deh, memahami Inang. budaya. Jadi